Tapi itu senjata rahasia saya. Angin itu belum terlihat, namun hembusannya sudah terasa jauh melampaui garis cakrawala. Ia tidak membawa debu, tidak pula menimbulkan suara. Tetapi para perencana militer di kawasan jelas merasakannya, sebuah perubahan keseimbangan kekuatan udara yang perlahan mulai bergerak. Mungkin inilah kiasan paling tepat untuk menggambarkan wajah militer Indonesia hari ini. Bahkan sebelum seluruh sistem senjata benar-benar tiba dan operasional, efek deterenya sudah mulai terbentuk. Dan menariknya, respon pertama justru datang dari negara tetangga. Malaysia mempercepat integrasi jet tempur barunya, sementara Indonesia bahkan belum sepenuhnya membuka kartu. Lalu pertanyaannya, seberapa kuat sebenarnya angin deteren yang sedang dibangun TNI Angkatan Udara? Dan jika dibandingkan, lebih ganas mana rudal Rafale atau AMRAAM milik FA-50? Inilah dinamika militer modern. Ketika sesuatu yang belum terlihat, justru paling ditakuti. Deteren dimulai bahkan sebelum pesawat tiba. Dalam teori strategi militer modern, ada satu konsep yang selalu dianggap paling murah namun paling efektif. Deterrence, atau daya tangkal. Menariknya, deterrence tidak selalu lahir dari kekuatan yang sudah digunakan. Seringkali cukup dari kemungkinan kemampuan saja. Indonesia saat ini berada tepat di fase tersebut. Kontrak Rafale yang mencapai 42 unit bukan sekadar belanja alutsista. Ini adalah sinyal strategis bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju kekuatan udara generasi 4,5 yang sangat modern. Rafale bukan pesawat biasa. Ia adalah platform Omni-Role, mampu menjalankan misi superioritas udara, deep strike, maritime strike, hingga nuclear delivery dalam doktrin Prancis. Namun yang paling membuat banyak analis memberi perhatian bukan hanya pesawatnya, melainkan apa yang bisa dibawanya. Walaupun belum ada rilis resmi dari TNI Angkatan Udara mengenai paket rudal, secara global Rafale identik dengan dua nama yang sangat disegani, Meteor dan CLP. Apakah Indonesia pasti mendapatkannya? Belum ada konfirmasi. Namun dalam praktik ekspor Rafale ke negara lain seperti India, Qatar dan Yunani, Meteor hampir selalu menjadi bagian dari paket BVR mereka. Dan disinilah efek deteren mulai terbentuk. Bahkan sebelum rudal itu terlihat di sayap Rafale Indonesia, kawasan sudah mulai berhitung ulang. Meteor, rudal yang mengubah cara pelet berperang. Untuk memahami kenapa Meteor begitu ditakuti, kita harus melihat satu angka penting, no escape zone. Meteor memiliki jarak jangkau lebih dari 150 km, tetapi yang membuatnya revolusioner adalah zona tanpa lolosnya yang jauh lebih besar dibanding rudal konvensional. Mengapa bisa begitu? Karena Meteor menggunakan ramjet propulsion, bukan roket biasa. Artinya, rudal ini terus menghasilkan dorongan sepanjang fase terbang, bukan hanya di awal. Hasilnya, energi kinetiknya tetap tinggi bahkan saat mendekati target. Banyak rudal kehilangan kecepatan di fase akhir, memberi peluang lawan untuk bermanuver menghindar. Meteor hampir tidak memberi kesempatan itu. Dalam simulasi NATO, rudal ini bahkan disebut mampu menutup ruang udara sebelum musuh sadar mereka sudah dikunci. Bagi pilot lawan, ini menciptakan dilema klasik. Masuk terlalu dekat, ditembak. Tetap jauh, kalah inisiatif. Inilah definisi superioritas udara modern. Scalp, serangan tanpa harus mendekat. Jika Meteor adalah raja duel udara, maka Scalp adalah mimpi buruk bagi target darat bernilai tinggi. Rudal jelajah ini memiliki jangkauan lebih dari 250 hingga 500 km tergantung variannya. Terbang rendah mengikuti kontur tanah. Sulit dideteksi radar. Menggunakan sistem navigasi canggih dengan terminal guidance inframerah. Targetnya bukan sembarang sasaran. SCALP dirancang untuk menghancurkan pangkalan udara, bunker komando, depot logistik, infrastruktur strategis, dan semua itu bisa dilakukan tanpa pesawat harus memasuki wilayah pertahanan udara musuh. Secara strategis, kemampuan seperti ini mengubah kalkulasi perang. Musuh dipaksa menjaga objek vital jauh di belakang garis depan. Biaya pertahanan meningkat drastis. Sekali lagi, deteren bekerja bahkan tanpa satu tembakan pun dilepaskan. Respon kawasan, Malaysia dan FA-50. Dalam geopolitik, setiap aksi hampir selalu memicu reaksi.
Malaysia baru saja memutuskan membeli FA-50 Block 20 dari Korea Selatan, varian paling maju dari keluarga Golden Eagle. Jet ini sering disebut sebagai light fighter, tetapi kemampuannya tidak bisa diremehkan. Dengan radar AESA modern dan integrasi data link, FA-50 mampu bertarung dalam skenario beyond visual range. Dan yang paling menarik perhatian rencana integrasi AIM-120 AMRAAM. AMRAAM bukan rudal sembarangan. Ia telah menjadi tulang punggung BVR NATO selama puluhan tahun dan terus berevolusi. Varian terbaru seperti AIM-120D memiliki jangkauan lebih dari 160 km, kemampuan mid-course update, serta probabilitas kill yang sangat tinggi. Artinya, Malaysia jelas tidak ingin tertinggal dalam perlombaan kualitas udara. Apakah ini respon langsung terhadap Indonesia? Tidak pernah ada negara yang akan mengakuinya. Namun dalam strategi regional, langkah pengimbangan seperti ini adalah hal yang sangat normal. Bukan tanda permusuhan, melainkan bentuk kehati-hatian. Meteor versus AMRAAM, siapa lebih ganas? Pertanyaan ini sering muncul, tetapi jawabannya tidak sesederhana membandingkan angka jangkauan. AMRAAM adalah rudal yang combat proven, digunakan dalam berbagai konflik dan terbukti mematikan. Namun Meteor dirancang untuk melampaui generasi sebelumnya. Beberapa analis bahkan menyebutnya sebagai game changer BVR. Kelebihan utama Meteor, energi tetap tinggi hingga fase terminal, zona tanpa lolos lebih luas dan sangat berbahaya terhadap target bermanuver. Sementara AMRAAM unggul dalam reliabilitas tempur, integrasi luas di banyak platform, ekosistem taktik yang sudah matang, jadi siapa lebih ganas? Secara teknologi murni, banyak pakar menilai Meteor berada satu langkah di depan. Namun dalam perang udara modern, kemenangan tidak pernah ditentukan oleh satu rudal saja. Faktor penentu justru ada pada kualitas radar, sensor fusion, electronic warfare, taktik pilot, jaringan data, hingga dukungan AWACS karena perang udara hari ini bukan lagi duel satu lawan satu, melainkan pertarungan jaringan melawan jaringan. Efek psikologis, kekuatan yang mengubah cara lawan berpikir. Yang sering dilupakan publik adalah bahwa kekuatan militer tidak selalu digunakan untuk berperang. Justru tujuan utamanya adalah mencegah perang terjadi. Ketika sebuah negara diyakini memiliki kemampuan strike jarak jauh, ketika superioritas udara tampak sulit ditandingi, maka opsi agresi otomatis menjadi jauh lebih mahal dan berisiko. Inilah yang mungkin sedang dibangun Indonesia, modernisasi bertahap, tidak tergesa, namun arahnya jelas, dan kawasan pun mulai menyesuaikan diri. Asia Tenggara perlahan bergerak menuju era di mana kualitas teknologi lebih menentukan dibanding jumlah semata. Hari ini, rudal-rudal itu mungkin belum terlihat jelas di bawah sayap Rafale Indonesia. Sebagian masih berupa kemungkinan, sebagian mungkin masih dirahasiakan. Namun seperti angin, efeknya sudah terasa. Perencanaan militer berubah, kalkulasi strategi diperbarui, dan keseimbangan udara kawasan perlahan bergeser. Pertanyaan terbesarnya bukan lagi apakah perlombaan teknologi ini akan terjadi, karena sebenarnya itu sudah berlangsung sekarang. Pertanyaannya adalah, ketika seluruh kekuatan itu benar-benar terwujud nanti, akankah ia menjadi badai yang menegangkan kawasan? Atau justru menjadi pagar tak terlihat yang menjaga langit tetap damai? Karena pada akhirnya, kekuatan terbesar militer modern bukanlah saat ia digunakan, melainkan saat kehadirannya membuat siapapun berpikir ribuan kali sebelum menantang.